Hadirin yang berbahagia, marilah bersama-sama kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin mohon berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang terhormat Kepala PTTKP Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, Bapak Dr. Mustaqim SSNC. Yang kami hormati Kasih Usaha PTTKP Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, Ibu Farida Rahmawati SPDMN. Yang kami hormati Tim Teknis SPMB Jawa Timur, Bapak Arif Kapto SPDMN, Bapak Aziz Abdul Aziz SP, Bapak Anas, dan yang kami hormati Bapak Ibu Kasih PMA dan PMK PLK calon dinas pendidikan di seluruh wilayah Provinsi Jawa Timur, serta yang kami hormati para operator dari cabang dinas di seluruh wilayah Provinsi Jawa Timur. Syukur alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa berkumpul bersama pada kegiatan rapat finalisasi rayon dan pemutahiran data daya tampung SPMB Provinsi Jawa Timur tahun ajaran 2025-2026 dengan keadaan sehat walafiat. Agar kegiatan ini berjalan dengan lancar dan mendapatkan keberkahan dari Allah SWT, marilah kita berdoa bersama kepada Bapak Menurut disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin semua, marilah sejenak kita berdoa dengan khusyuk menurut keyakinan masing-masing. Izinkan saya ini akan memandu dengan menggunakan agama Islam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami, tiada kata dan rasa yang pantas kami haturkan padamu pagi hari ini,
Selain rasa syukur kami kepadamu atas segala nikmat dan hidayah yang Engkau anugerahkan kepada kami semua, sehingga kami bisa hadir bersama untuk mengikuti rangkaian acara rapat koordinasi pembahasan finalisasi rayon dan pengumpulan data daya tampung SPMB Provinsi Jawa Timur. Untuk itu ya Allah, ya Rahman, ya Karim, jadikanlah acara kami ini sebagai acara yang Engkau ridhoi, yang membawa berkah, rahmat, taufik dan hidayah-Mu buat kami semua yang hadir di sini. Ya Allah, yang Zat yang Maha Kuasa, kami menyadari bahwa jabatan dan kekuasaan adalah amanah. Oleh karena itu ya Allah, tunjukkanlah kepada kami inovasi dan kekuatan dalam setiap melaksanakan tugas guna menghantarkan instansi kami Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur menuju kejayaan. Berkailah pada kami kesehatan, kekuatan dan kemampuan sehingga kami mampu mengemban tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepada kami. Ya Allah, ya Hafidh, ya Majid, Engkau Maha Pemelihara dan Maha Mulia. Satukanlah hati kami, satukanlah langkah kami, dan tumbuhkanlah rasa persaudaraan yang tulus dan ikhlas. Perlihatlah jiwa kami dalam kesucian, serta hasilkan akhlak kami dengan keteladanan. Ya Allah, ya Ghafar, Tuhan yang Maha Pengampun, Engkau Maha mengetahui terhadap kelemahan dan kekurangan kami. Maka dari itu kepadamu-lah kami menyembah, kepadamu-lah kami memohon ampunan dan memohon pertolongan, serta hanya kepadamu ya Allah kami melakukan pengabdian. Ya Allah, kabulkanlah doa dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya adalah kita simak bersama sambutan sekaligus berkenan membuka kegiatan rapat ini. Yang terhormat Bapak Kepala PPTIKP Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, Bapak Dr. Mustaqim SS MSI, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati Kasubag Direktur Deputi Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan, Pak Farida, Pak Farida Yuni Rahmawati, benar ya? Panjang sekali kayak 10. Yang saya hormati para pejabat eselon 4 cabang dinas pendidikan se-Jawa Timur, para kasih PMK bukan pemadam kebakaran ya, juga kasih PMAP KPLK, bener ya? Kadang keliru. Jadi kadang mau kasih SMK, kasih SMA, yang benar ada kasih PMK dan kasih PMAP KPLK. Yang saya hormati tim teknis SPMB tahun 2025-2026, ada A3 itu Pak Ari Anas Aziz, ini A3 serangkai. Lalu ada
Jagat Sutomangunkusumo dan Selati Surya. Ini ada Ari, Aziz, sama Anas. Namanya Nasrullah, tapi supaya Atika jadi Anas. Yang terhormat pula para operator SPMB cabang dinas pendidikan Kabupaten wilayah cabang dinas Jawa Timur. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini Jumat 9 Mei 2025 kita bersama dapat hadir dalam rangka untuk mensukseskan SPMB Jawa Timur tahun 2025-2026. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu dan saudara sekalian, saya atas nama Kepala UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya dan memberikan apresiasi kepada Bapak Ibu yang tetap setia bersama kami untuk mensukseskan SPMB tahun 2025. Saya lihat wajah Bapak Ibu ceria, artinya optimis ya, menghadapi masalah tanpa masalah. Kok apa pegadean? Pegadean menghadapi masalah tanpa masalah. Memang yang kita harapkan adalah kondusivitas. Jadi memang hari-hari ini mungkin kalau kita periksa ke dokter, tekanan darah kita mulai naik, sehingga hal itu perlu kita stabilkan dengan cara apa? Dengan cara memahami, ya, menghayati dan mengamalkan petunjuk teknis SPMB 2025-2026. Jadi Bapak Ibu, saya yakin bahwa Bapak Ibu sudah diundang dalam kegiatan sosialisasi mulai dari gelombang 1, 2, 3, 4 sampai terakhir gelombang 5. Saya yakin sudah rontok yang namanya perubahan-perubahan yang ada di dalam SPMB 2025. Di antaranya adalah jalur donasi berubah menjadi jalur domisili. Yang semula menggunakan kriteria utama adalah jarak meteran, ya sekarang pakai nilai akademik yang diambil dari nilai rapor dan indeks sekolah. Ya, nilai rapor dan indeks sekolah. Kalau tahun lalu ditambah akreditasi sekolah. Oleh karena Permendikbud nomor 3 tahun 2025 tidak memperkenalkan akreditasi, maka kita tetap menggunakan indeks sekolah sebagai upaya kontrol supaya nilai rapor yang kemungkinan ada yang meragukan itu bisa terkontrol, terkoreksi dengan baik melalui indeks sekolah. Ini bagian dari ikhtiar kita. Mudah-mudahan tahun 2026 ya, Bapak Ibu masih bersama-sama mengurus SPMB dan muncul lagi kebijakan baru yang lebih elegan, yang lebih demokratis, yang lebih adil. Infonya kan nilai rapor sudah mau dikoreksi lagi oleh Kemendikbud. Kemungkinan dengan adanya tes potensi akademik. Mudah-mudahan apapun perubahannya SPMB bisa menjadi lebih baik dan bisa meringankan tugas kita. Karena apa, kadang akar rumput itu tidak dipikir bagaimana susahnya mengelola SPMB. Ini di aturan gampang ya. Bikin aturan itu gampang karena teori ya. Kita kan sebagai pelaksana yang ada di lapangan. Kemudian Bapak Ibu dan saudara sekalian,
Saya juga menyampaikan terima kasih kepada 24 cabang dinas Jawa Timur, 38 kabupaten kota yang sudah mengirim data terkait dengan beasiswa penuh dan atau biaya pendidikan terjangkau dari SMA, SMK maupun SMP swasta. Jadi ini adalah inisiatif dari Dinas Pendidikan yang kemudian diturunkan kepada kepala cabang dinas dan diturunkan kepada kepala SMA, SMK swasta, dan mereka menyambut baik sehingga sampai hari ini terkumpul ada beasiswa dan biaya pendidikan terjangkau itu lebih dari 56.000 calon murid baru se-Jawa Timur. Alhamdulillah. Dan mudah-mudahan ini nanti juga akan meringankan kita di dalam tugas pelaksanaan SPMB. Karena apa? Data-data itu nanti akan kita masukkan dalam websitenya SPMB. Jadi setiap kabupaten kota, sekolah swasta mana yang menyediakan beasiswa dan atau biaya pendidikan terjangkau, datanya akan kita masukkan dalam website. Supaya apa? Sekolah negeri tidak menjadi tujuan utama calon murid baru untuk melanjutkan sekolah. Karena kan kita sering ya mendapatkan persoalan ketika daya tampung SMA negeri, SMK negeri tidak sebanding dengan lulusan SMP sederajat ya tiap tahunnya. Pada tahun 2025 lulusan SMP sederajat itu sebanyak 680.000 sekian. Sedangkan daya tampung SMA negeri, SMK negeri sekitar 261.000 sekian. Jadi 680.000 daya tampungnya hanya 261.000 sekian, sehingga yang tertampung hanya 38, sekian persen. Artinya masih ada 61, sekian persen itu yang tidak bisa tertampung di sekolah negeri. Sehingga penting sekali kita melakukan komunikasi, melakukan koordinasi dengan sekolah-sekolah swasta dalam rangka yang pertama memberikan kesempatan kepada calon murid untuk memperoleh sekolah dengan biaya terjangkau. Jangan sampai karena tidak masuk ke sekolah negeri menambah anak atau angka anak putus sekolah. Kemudian Bapak Ibu sekalian, komitmen ini sudah ditandatangani oleh Kepala Cabang Dinas juga oleh Kepala Sekolah Swasta pada tanggal 2 Mei tahun 2025 dalam rangkaian Hari Pendidikan Nasional. Itu komitmen bersama. Ya, kemudian fakta integritas juga sudah ditandatangani melalui perwakilan. Oleh karena itu segera nanti Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur akan memberikan instruksi kepada semua kepala cabang dinas untuk melaksanakan fakta integritas di Capdim masing-masing. Kemudian hari ini Bapak sekalian adalah finalisasi penentuan rayon dan juga pagu, barangkali masih ada yang belum disampaikan ya. Untuk SMK terutama. Kalau SMA sudah ya, yaumil akhirnya itu sudah 28 April 2025 itu yaumul akhirnya pagu itu SMA dan sudah digembok ya, digembok oleh Kemendikbudrismen. Jadi yang SMK hari ini mudah-mudahan sudah tuntas, dan rayon tolong nanti bisa diprototi. Karena apa? Karena kalau Bapak Ibu tidak kritis di dalam menentukan rayon, dalam penentuan rayon dengan melibatkan elemen yang ada, maka itu tentu akan menjadi masalah. Sehingga jangan main-main ketika Bapak Ibu menentukan rayon. Ya. Karena apa? Karena ini kaitannya dengan nasib anak, nasib calon murid, di mana jalur domisili itu adalah anak yang berada di dalam rayon. Kalau tahun kemarin masih ada jalur zonasi, ada zona perbatasan. Yang ini jalur domisili adalah di dalam rayon. Kecuali nanti yang afirmasi ada
ada domisili dan domisili rayon berbatasan ya. Yang tentunya sudah Bapak Ibu pahami semua. Jadi harapan kami nanti ada pemahaman yang sama, jangan sampai antar penanggung jawab memiliki pemahaman yang berbeda sehingga ketika di cabang lain ada masalah loh. Yang sana kok boleh, sini nggak boleh. Yang sana nggak boleh, sini boleh. Ini artinya apa? Bahwa Ibu harus benar-benar memahami, menghayati dan mengamalkan petunjuk teknis SPMB 2025-2026. Kiranya ini Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan, dan marilah kegiatan finalisasi rayon ya, untuk SPMB 2025-2026 ini kita buka dengan bacaan suratul Fatihah. Al-Fatihah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang berbahagia, demikian tadi seluruh rangkaian pembukaan rapat finalisasi rayon dan pemutakhiran data daya tampung SPMB Provinsi Jawa Timur tahun ajaran 2025-2026. Kami mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin berkenan Bapak Kepala BPKP dari BPKP dan Bapak narasumber untuk foto bersama menghadap ke panggung. Dan kami mohon untuk Bapak Ibu para tamu undangan untuk berkenan berdiri sebentar. Yang terhormat Bapak Dr. Mustaqim Andodo selaku Kepala BPKP Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, dan saya hormati Bu Farida, Kabar TU DPT TKP dan Provinsi Jawa Timur, yang saya hormati Ibu Bapak Kasih SMA, SMK Wilayah Cabang Dinas Jawa Timur, yang saya hormati Mas Ajis, Mas Ramon selaku tim teknis SPMB Jawa Timur, dan rekan-rekan dari OPD TKP. Mohon izin Ibu Bapak, terima kasih Bapak Ibu sudah hadir di sini. Alhamdulillah kegiatan sosialisasi untuk SPMB sudah dilaksanakan. Insya Allah Ibu Bapak sudah memahami apa yang telah disampaikan oleh tim dari SPMB Jawa Timur. Alhamdulillah untuk webnya untuk SPMB sudah Oke, mohon izin Ibu Bapak kami lanjutkan. Jadi alhamdulillah untuk website SPMB Jawa Timur sudah bisa dibuka Ibu Bapak di laman spmbjatim.net, di mana website ini tentunya semuanya insya Allah mengacu pada Juknis SPMB Jawa Timur tahun ajaran 2025-2026. Mohon izin Ibu Bapak bisa membaca-baca atau mempelajari. Mungkin ada kalimat atau secara konten ada yang tidak sesuai dengan Juknis,
monggo nanti disampaikan ke tim teknis SPB Jawa Timur, biar nanti kami sesuaikan sesuai dengan juknis. Alhamdulillah, juknis yang sudah selesai itu memang sebagian besar adalah masukan dari Bapak Ibu semuanya. Kami masih ingat saat itu ada usulan dari Jombang. Dari Jombang, salah satu SMK di Jombang itu untuk persyaratan SMK kalau nggak salah satu kuliner. Jadi untuk saat ini website sudah lebih bagus lagi dibandingkan dengan tahun sebelumnya, karena bidang keahlian dan konsentrasi keahlian khususnya itu udah termaktub semuanya dalam website, dan termasuk konsentrasi keahlian apa saja yang memerlukan syarat kepribadian atau tidak buta warna. Dan alhamdulillah, berdasarkan komunikasi kami dengan bidang SMK, disetujui bahwa khususnya kuliner itu udah tidak menggunakan syarat tinggi badan. Jadi kuliner ya tidak menggunakan syarat tinggi badan, sesuai dengan masukan dari salah satu sekolah yang ada di Jombang saat itu. Itu yang pertama. Yang kedua, tentang unduh berkas. Saat itu juga ada usulan bahwa kalau bisa di laman SPMB itu sudah disiapkan semuanya berkas-berkas yang diminta di dalam, baik mulai dari pengambilan PIN maupun saat pendaftaran. Itu pun juga sudah semuanya dilengkapi di dalam laman Ibu Bapak. Jadi misalkan contoh SKL ya, itu udah ada keterangan kelas akhir, pernyataan orang tua. Ini semuanya sudah disediakan di dalam laman SPMB, lengkap, baik saat ambil PIN maupun saat pendaftaran. Yang ketiga, kalau nggak salah saat itu juga di sini juga, kalau nggak salah dari Tulungagung, Bu Riris juga mengusulkan kalau bisa untuk yang SKD pondok, selain dua hal, SKD dan surat pendirian pondok juga dilengkapi dengan SPTJM. Itu juga sudah dilengkapi juga di sini. Nah, ini SPTJM-nya. Jadi nanti setiap anak yang menggunakan domisili pondok itu wajib menggunakan SPTJM yang ada di dalam website ini. Oke. Berikutnya untuk konsentrasi keahlian yang baru, kalau nggak salah saat itu usulan dari Sampang diperkuat dari Jombang saat itu juga di ruang ini. Insya Allah yang mengusulkan ke bidang SMK ya, yang sudah disetujui oleh bidang SMK bisa mulai tahun ini membuka jurusan yang baru atau konsentrasi keahlian yang baru ya. Ini untuk website di bawah. Jadi alhamdulillah untuk website insya Allah lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Itu yang pertama. Yang kedua, hari ini Ibu Bapak juga di sini adalah intinya adalah untuk membahas atau menetapkan secara bersama-sama tentang rayon yang sudah disusun oleh MKKS di wilayah Ibu Bapak yang disetujui oleh Kepala Cabang Dinas. Hari ini akan disampaikan oleh Mas Ajis. Yang kedua tentang daya tampung. Meskipun daya tampung sudah berakhir, kalau nggak salah tadi sudah disampaikan tanggal 28 April 2025. Tapi hari ini insya Allah nanti akan ditetapkan bersama-sama, akan disampaikan oleh Mas Anas. Mungkin yang perlu kami sampaikan, saat itu kami juga sudah menyampaikan bahwa di dalam SPMB tahun ini
tampilan daya tampung seperti yang sudah kami sampaikan sebelumnya, khususnya SMA di sini ada daya tampung tiap rombel, jumlah rombel, daya tampung total, murid tidak naik kelas, dan jumlah daya tampung untuk SPMB. Nah, mungkin yang akan kami sampaikan khusus hari ini adalah murid yang tidak naik kelas berdasarkan analisis yang dilakukan oleh tim kurikulum dengan koordinasi oleh kepala sekolah. Karena setelah data yang dikirim oleh daerah-daerah itu memang ada beberapa variasi Bapak Ibu. Ada yang 0. Betulkah memang itu tahun ajaran 2025-2026 kelas 10 tidak ada yang tidak naik? Ya. Yang kedua, bahkan ada suatu daerah, dalam satu daerah wilayah Capdin itu sama semuanya tiap sekolah 25. Betulkah nanti rencananya memang 25 berdasarkan analisis? Kenapa sih Bapak Ibu itu penting? Khawatir kami nanti masyarakat akan tanya, betulkah kelas 10 itu yang tidak naik 25 atau bahkan ada 28, hampir satu kelas? Nanti yang jelas akan ditanyakan, karena kalau nggak salah kenaikan kelas untuk kelas atau ajaran sekarang itu kan tanggal 20 Juni. Pendaftaran tahap 1 itu 16, daftar ulang terakhir 21, 22 itu tahap 2. Nah kalau 21-nya sudah di tanggal 20 sudah ditetapkan bahwa di sekolah itu yang naik sekian atau naik semuanya, sementara data yang ada di websitenya SPMB Jawa Timur ada yang nggak naik kelas, nanti itu berpertanyaan itu. Karena apa? Kan masih ada tahap berikutnya. Misalkan nggak naiknya 25 di website, tetapi setelah dilakukan kenaikan kelas ternyata semuanya naik, tapi di website tetap tidak naik 25, kan juga jadi masalah ini nanti Ibu Bapak. Untuk itu hari ini kami ulangi lagi seperti yang sudah kami sampaikan saat sosialisasi, kalau untuk yang nggak naik kelas itu memang betul-betul berdasarkan analisis, tidak berdasarkan per kelas dianggap berapa gitu. Kelasnya 12, per kelas dianggap 2 berarti 24, tidak begitu Bapak. Ya, untuk itu hari ini mungkin akan kami sampaikan salah satu solusi ya untuk murid yang tidak naik kelas. Ya, tadi sudah kami sampaikan kalau misalkan ternyata 20 Juni di kelas itu naik semuanya, sementara di websitenya itu masih tertulis tidak naik kelas sekian, itu nanti akan timbul pertanyaan. Ya, kasihan nanti kepala sekolahnya akan ditanya kenapa tidak masukkan di tahap berikutnya. Nah, itu. Nah, untuk itu Bapak Ibu, ini mungkin ada berapa atau satu contoh. Istilahnya bukan mengakali sih. Memang ini sekolah ini memang dari awal semenjak berlakunya kurikulum merdeka di sekolah tersebut, kriteria kenaikan kelas memang dibuat seperti ini. Karena apa Ibu Bapak? Intinya kurikulum merdeka itu kan maunya pemerintah pusat itu kan semuanya naik, maunya gitu kan. Tapi kenyataannya kan ada beberapa sekolah yang masih ada yang anak itu tidak naik. Nah, ini salah satu contoh di sekolah di Surabaya, dia menetapkan kriteria kenaikan kelas. Ini sudah dituangkan dalam KSP, Kurikulum Satuan Pendidikan. Nah, mungkin ini bisa sebagai nanti bahan pertimbangan
bisa disampaikan ke kepala sekolah di daerah Bapak Ibu semuanya. Begini Pak Ibu, saya bacakan saja. Ini di KSP-nya sekolah tersebut. Ketentuan kenan kelas mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama adalah laporan kemajuan belajar yang mencerminkan pencapaian peserta didik pada semua mata pelajaran dalam kurun waktu 1 tahun. Yang pertama adalah penilaian pencapaian hasil belajar peserta didik untuk kenan kelas dilakukan dengan membandingkan, memang ini membandingkan dengan KKTP, kalau dulu mungkin KKM. KKTP setiap mata pelajaran di sekolah tersebut sudah membuat kriteria sangat baik itu 91 sampai 100, baik itu 83 sampai di bawah 91, cukup baik itu 75 sampai di bawah 83, perlu bimbingan itu di bawah 75. Nah, di sekolah ini jika dalam satu mata pelajaran terdapat lebih dari 25% TP yang memperoleh nilai kurang atau dengan sebutan perlu bimbingan dalam waktu 1 tahun pelajaran, maka mapel tersebut belum mencapai kriteria ketuntasan. Jadi dia tidak menggunakan apa namanya ini total nilai, tapi per TP. Ini per TP. Jadi tidak tuntasnya itu per TP, karena memang kurikulum merdeka itu bahasanya adalah bahasa TP. Berikutnya TP dari suatu mata pelajaran yang bernilai kurang tadi itu, peserta didik dapat meminta pada guru mata pelajaran tersebut untuk diadakan bimbingan sampai dengan batas waktu paling akhir 7 hari sebelum masuk tahun ajaran 2025-2026. Artinya gini, di sekolah ini bagi anak-anak yang kasarnya itu belum memenuhi syarat untuk naik kelas, itu masih diberi kesempatan menyelesaikan apa yang menyebabkan tidak naik kelasnya. Kalau tidak naik kelasnya itu karena TP-nya belum tuntas, maka sekolah ini beri kesempatan untuk memperbaiki mapel itu sampai dengan 1 minggu sebelum tahun ajaran 2005-2026. Kalau nggak salah tahun 2025-2026 itu 14 Juli. Berarti sekitar tanggal 5 atau 7 Juli itu sudah terakhir. Ya, 7 Juli ini sudah terakhir. Artinya sementara SPMB kita itu terakhir di 5 Juli. Ya kan? Terakhir di 5 Juli. Misalkan Bapak Ibu tadi itu ada 5 anak yang nggak naik kelas rencananya, ya tetap kan ditulis dalam SPMB kan tetap 5 anak itu yang nggak naik kelas. Nah, anak dikasih kesempatan sampai tanggal 7 Juli sudah selesai SPMB terus naik, kan nggak masalah. Ya, kan nggak masalah, paham ya Bapak Ibu ya? Jadi seperti ini. Ini bukan akal-akalan, tapi ini memang sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh sekolah tersebut dan dituangkan dalam KSP. Jadi kalau ada orang tua tanya, masyarakat tanya, resep tanya, tidak menyalahi aturan di dalam aturan sekolah tersebut. Misalkan karena memang belum ditetapkan bahwa anak ini naik kelas atau tidak, gitu. Nah, ini lanjutannya. Jika sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan, peserta didik yang bersangkutan memperoleh nilai belum mencapai KKTP, maka yang dipakai adalah nilai tertinggi yang dicapai oleh anak tersebut. Misalkan anak ini nilainya 60, kan belum sampai 75, berarti kan belum memenuhi syarat. Ada lebih dari 2 mapel, ya. Sampai tanggal 7 Juli, 1 minggu sebelum tahun ajaran baru, anak ini belum juga menuntaskan. Berarti yang dipakai adalah nilai yang lama, yang 60 tadi itu. Sehingga anak ini tetap tidak naik kelas mungkin, karena memang belum menyelesaikan. Tapi kalau anak ini menyelesaikan, kan beres. Jadi kepala sekolah tidak menyalahi aturan. Ini salah satu bukan cara ya, mohon maaf, itu bukan mengelabui, tapi ini memang sesungguhnya aturan dalam sekolah tersebut. Dan ini bukan untuk PPDB, bukan itu SPMB, ini memang
mengacu pada kurikulum Merdeka itu bahwa harapannya semua siswa akan naik. Bahkan di dalam panduan pembelajaran dan asesmen, kalau misalkan kelas 10 ini belum tuntas, maka diteruskan saat kelas 11-nya, kan gitu. Ada yang seperti itu, tapi kan nggak mungkin, ini jadi repot. Ya, jadi repot juga sekolah itu. Nah, itu Bapak Ibu yang kami maksud. Untuk itu mohon nanti disampaikan kepada kepala sekolah, bagi sekolah-sekolah yang tidak naik kelasnya, tidak masuk akal, tolong untuk dipertimbangkan. Apalagi dalam satu wilayah, satu kabupaten kota itu sama semuanya, jumlahnya 25 semuanya. Wah, ini timbul masalah nanti. Kalau misalkan 3, 4, 5 itu sih mungkin masih wajar. Termasuk yang 0. Yang 0 ini juga perlu disampaikan juga. Bukan berarti tidak boleh nonda. Tidak boleh nonda. Ya, intinya adalah sesuai dengan kondisi nyata di sekolah yang bersangkutan. Ini Ibu Bapak yang perlu kami sampaikan, khususnya adalah masalah tidak naik kelas yang ada di dalam SPB tahun 2025 ini. Intinya itu. Bisa dipahami Bapak Ibu ya. Oke. Terus contohnya gini. Ini kemarin kami terima dari kepala sekolahnya hasil analisis 3 anak. Ini ada 3 anak di sekolah tersebut. Yang di kelas 10-nya itu ada 3 siswa yang bermasalah. Murid A, alfa ganjilnya 15 hari. Ya, alfa sampai sisipan genap kemarin April itu udah ada. Nilai yang kurang di semester ganjil ada 5 mapel. Semester genap sisipan, karena belum rapor semester genap, maka kita sekolah ini menggunakan data nilai sisipan. Ada beberapa mapel yang belum tuntas, belum memenuhi KKTP-nya. Ini murid A. Ya. Alfanya 15. 10% dari hari efektif di 1 tahun. Kalau nggak salah ini 19. Jadi kurang 4 hari. Nah, kalau misalkan ini masuk terus di semester genap, maka nanti kan kita lihat di nilainya, di nilai-nilai yang masih kurang. Nilai itu 1 tahun ya Ibu Bapak. Kalau ada semester ganjil sama genap itu dua-duanya memang di bawah KKM atau di bawah KKTP, maka akan di rata-rata. Ya, ini murid A. Murid B, alfa ganjil 4, alfa sisipan sampai April itu 7 hari, semester ganjil 2, semester genap untuk sisipan ada 7 mapel. Ini untuk murid B. Murid C sakit ganjil 9, sakit sifat genap 10. Kalau dari segi kehadiran nggak masalah karena ini sakit. Mungkin yang jadi masalah adalah di nilai. Ada 6 nilai yang kurang di sisipannya. Nah, ini hasil analisis sementara sampai dengan penerimaan rapot sisipan tahun ajaran tahun 2024-2025 ini. Ini laporan dari wali kelas dan kurikulum termasuk guru BK. Makanya sekolah ini itu menulis di dalam sistem nanti tidak naik kelasnya adalah 3. Oke. Jadi itu Bapak Ibu yang bisa sampaikan, khususnya memang kami hanya menyampaikan untuk daya tampung. Lebih lengkap tentang daya tampung untuk setiap kabupaten kota, setiap wilayah nanti akan disampaikan oleh Mas Anas. Sementara untuk rayon disampaikan oleh Mas Ajis. Alhamdulillah untuk rayon terakhir
kalau nggak salah kemarin itu sudah hampir ya bukan sempurna, tapi paling nggak itu dibandingkan dengan sebelum dianalisis oleh tim itu memang kurang masuk akal. Apalagi sekarang jalur domisili ini diperuntukkan bagi murid yang di dalam rayon. Mohon maaf, seperti Sidoarjo kemarin itu oleh tim bersama MKKS, mohon maaf itu mengubah total. Iya. Surabaya sebagian. Itu karena beliau udah selesai. Nanti lebih jelas akan disampaikan oleh Mas Ajis. Oke, terima kasih Bapak dari kami. Dan kami serahkan ke ya, perwakilan MC Mbak Dia. Ya. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kas kota nanti akan divalidasi oleh tugas dari TKP. Jadi teman-teman tidak boleh ulang dulu ya sebelum dinyatakan valid. Takutnya nanti kalau ada yang keliru segera dibenahi dan nanti mungkin bisa tanda tangan Pak Kasih dengan stempel ya. Jadi itu ada juga supaya yang rayon hari ini bisa kita validasi semuanya, kemudian kita finalkan ya. Kemudian yang sudah valid selanjutnya bisa tanda tangan berita acara di kanan di belakang ya. Jadi ini saya sebutkan ya yang belum divalidasi. Jadi yang belum divalidasi Surabaya Sidoarjo sudah bawa berkasnya. Surabaya Mas Adam ya. Mas Adam coba berkas Mas Adam. Belum. Sudah di bawah. Kalau belum bawa berkas, nanti bisa bikin langsung di situ ya. Dan ini sekarang harus selesai yang sadar ya. Dan nanti divalidasi nanti kalau kan Pak itu tadi ada ya. Iya nanti ada itu ya. Nanti minta tolong bikin di petugas yang di belakang ya. Sudah cuma saya kata. Nah, saya tadi bawa berkas tadi. Bawa. Ya bawa. Nanti bikin dulu ya. Kemudian Kota Malang, Kota Batu, tadi berkasnya dibawa. Oh, nanti diserahkan ke Mbak Ida di ya, rekomendasi ya. Nanti Kota Malang, Kota Batu sama Mas Hamid ya. Kemudian yang Surabaya, Sidoarjo juga sama Mas Hamid. Kang Gresik, Mas Soliki. Nah, berkasnya sudah dikumpulkan. Nah, nanti divalidasi ke Mas Hamid ya, yang apa rayonnya. Kemudian Jombang Mas Jafar berkasnya dibawa ke Mas Jafar. Siap nanti divalidasi sama Mbak Ida. Terus Tulungagung Trenggalek, Tulungagung Ibu bawa berkasnya. Nah ini nanti kalau ada revisi misalkan jadi ada revisi. Gak ada revisi ya, jadi itu tinggal sama Mbak Ida di validasi nanti. Tulungagung Trenggalek kemudian lanjut kalau ini berkas membawa nanti ke Ida ya validasi ya. Jadi yang saya sebutkan tadi ini tidak boleh tanda tangan berita acara sebelum dinyatakan valid oleh petugas TKP yang bersangkutan. Kemudian Kak Malang juga di membawa Malang sekarang Mas Jalu validasinya. Kemudian Kabupaten Diri Mas Dadi nanti sama Mas Jalu. Itu bodoh. Dari itu bodoh berkas ada lihat sama Mas Jalu ya. Banyuwangi sama Mas Jalu apa lainnya. Jadi yang tidak saya update tadi bisa langsung nanti tanda tangan untuk berita acara ya. Belum boleh pulang karena masih ada masalah daya tampung SMK ya. Jadi Bapak Ibu sudah mengumpulkan berkasnya ada. Masalah begini ya Pak Ibu, kalau ada perubahan nanti segera bisa dilaporkan ke Mas Anas ini untuk kalau yang ada perubahan di daya tampungnya. Jadi nanti kita selesaikan juga mengenai masalah daya
SMK. Jadi nanti jangan pulang sebelum masalah 9 kilo. Oke, kota ini misalnya belum aman, jangan pulang dulu ya. Ini masalah saya ngecek monas ya dari kampung SMK. Terus berkasnya tidak naik juga sudah dikumpul lagi. Yang SMA dulu, yang SMK masih belum. SMK kan masih menunggu penetapan. Kalau sekarang dibuka semua mungkin mendepan ya baru kita minta untuk yang tidak naik SMK. Sekarang kita fokus yang tidak naik SMK. Jadi Bapak Ibu kan sudah bawa stempel, jadi kalau nanti ada perbaikan berkas bisa ditandatangani Pak Kasri, kemudian diberikan stempelnya. Jadi Bapak Ibu jangan pulang dulu nih, silakan dimakan, bisa ada di bawah dimakan. Dan nanti kita tunggu hasil pengecekan oleh tim validasi terlebih dahulu.